Satu lagi pemain keturunan Indonesia yang cukup layak untuk dipantau oleh PSSI. Pemain satu ini berkarir di negara Erling Haaland, Norwegia. And the Erling we talk to now, the Erling we see is this humble Erling. Tidak hanya numpang lewat di Norwegia, pemain keturunan Indonesia ini bahkan bak Erling Haaland yang rajin mencetak gol. Bahkan dari catatan Football.no, pemain keturunan Indonesia itu sudah mencetak 32 gol selama bermain di Norwegia. Pemain itu bernama Gede Aditya Dharma Swardika. Dari namanya, kita tentu bisa menebak asalnya. Ya, Aditya merupakan orang asli Bali. Ayah dan ibunya merupakan orang Bali. Namun dilansir dari sejumlah sumber, Aditya saat ini memiliki kewarganegaraan Norwegia. Ia kelahiran 24 Januari 2010, yang artinya Aditya masih berusia 15 tahun. Orang tua saya dari Indonesia, tapi saya lahir di Norwegia, kata Aditya seperti dikutip. Aditya saat ini berkarir di klub Norwegia, Arvoll IL. Aditya di musim 2024-2025 sempat dimainkan di 8 pertandingan tim futsal Arvoll 3. Di musim yang sama, pemain bernomor punggung 18 itu juga diperbantukan di tim futsal klub tersebut dan sudah mencetak 2 gol dari 6 pertandingan. Pada musim 2024, Aditya yang masih tercatat sebagai pemain di tim U15 Arvoll mencatatkan 15 pertandingan dan mencetak 1 gol. Gol tersebut ia cetaknya saat tim U15 Arvoll menang 8-0 atas Forward pada 12 Mei 2024. Jika merunut dari torehan gol yang dicetaknya di Norwegia, paling banyak dicetak Aditya saat ia membela tim futsal Arvoll. Gaya main Gede Aditya cukup impresif sebagai seorang winger. Salah satu video yang diunggah akun Instagram memperlihatkan bagaimana skill Aditya menggiring bola. Ia memiliki kecepatan cukup baik sebagai seorang winger. Ia cerdas menempatkan posisi dan tahu skema permainan menyerang. Hartman kemungkinan tidak akan memanggil pemain naturalisasi baru untuk menghadapi FIFA Series 2026. John Hartman juga kabarnya tidak akan menambal absensi Tom Haye dan Shane Patinama yang berhalangan tampil akibat hukuman FIFA dengan melakukan proses naturalisasi pemain anyar. Arya Sinulinga, anggota Exco PSSI, menyatakan bahwa John Hartman tampaknya lebih memilih untuk mengenali para pemain yang sudah ada di timnas Indonesia saat ini. Pelatih asal Inggris ini diketahui sedang aktif memantau pertandingan di Super League 2025-2026 serta klub-klub yang menampung pemain timnas Indonesia di Eropa. Menurut Arya Sinulinga, mendatangkan pemain baru saat ini dianggap kurang relevan. Hal ini disebabkan John Hartman belum mencoba satu pun pertandingan resmi dan masih dalam proses memahami kemampuan setiap pemain timnas Indonesia. Diketahui bahwa John Hartman resmi ditunjuk oleh PSSI pada Januari 2026 dengan kontrak selama 2 tahun. Aksi perdana timnas Indonesia di bawah kepemimpinannya akan terlihat di FIFA Series 2026 yang dijadwalkan berlangsung antara 23 hingga 31 Maret 2026. Yang ada saja kan belum pernah dia coba semuanya. Jadi belum tahu kemampuannya, pembagiannya, perannya. Dia menganggap lucu jika menambah pemain baru tanpa memahami potensi pemain yang sudah ada. Arya Sinulinga juga menyatakan bahwa PSSI sangat menghargai sikap John Hartman yang proaktif dalam memantau pemain timnas Indonesia. Langkah ini diambil untuk mendapatkan gambaran menyeluruh mengenai kualitas para pemain sebelum menentukan formasi terbaik timnas. Menurut keterangan Arya Sinulinga, di FIFA Series 2026, timnas Indonesia dijadwalkan akan bertanding melawan Saint Kitts and Nevis. Andai mampu mengalahkan Saint Kitts and Nevis, timnas Indonesia akan lanjut bertemu pemenang laga Bulgaria melawan Kepulauan Solomon di final FIFA Series 2026. Seluruh pertandingan akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat. Nanti setelah FIFA Series, baru dia akan melihat apakah pemain ini lanjut, atau ada perubahan, atau mungkin ada tambahan. Semua tergantung evaluasi dia. Ia juga mencatat bahwa sampai saat ini, John Hartman belum memberikan laporan resmi kepada PSSI terkait penambahan pemain baru. Belum ada kabar. Apalagi ini sudah terlalu dekat. Bulan Maret FIFA Series, sekarang sudah Februari. Terlalu dekat untuk melakukan naturalisasi, ungkapnya. Anggota Komite Eksekutif PSSI, Arya Sinulinga, mengkonfirmasi lawan yang akan dihadapi timnas Indonesia dalam FIFA Series 2026, yang akan digelar pada 23 sampai 31 Maret 2026,
Timnas Indonesia menjadi salah satu penyelenggara FIFA Series 2026. Tim berjulukan Garuda itu akan menjadi tuan rumah untuk Timnas Bulgaria, Timnas Saint Kitts and Nevis, dan Timnas Kepulauan Solomon. Berkaca dari FIFA Series sebelumnya pada 2024, setiap negara bermain 2 kali. Formatnya berhadapan di babak semifinal, perebutan tempat ketiga dan final. Arya mengatakan bahwa Timnas Indonesia akan lebih dulu melawan Saint Kitts and Nevis di FIFA Series Maret 2026 yang bakal berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat. Sementara 2 negara lainnya, Bulgaria dan Kepulauan Solomon juga akan berduel. Pemenang dari 2 pertandingan itu kemungkinan akan bentrok di final atau partai terakhir FIFA Series Maret 2026. Untuk yang pertama, Timnas Indonesia bakal menghadapi Saint Kitts and Nevis. Nah, mungkin itu, ujar Arya. Arya tidak menyanggah skenario di atas terhadap format FIFA Series 2026, meskipun sampai dengan saat ini, FIFA belum mempublikasikan mekanismenya. Secara ranking FIFA per 19 Januari 2026, Bulgaria menjadi yang tertinggi di peringkat 87, disusul Timnas Indonesia ke-122, Timnas Kepulauan Solomon ke-152, dan Timnas Saint Kitts and Nevis ke-154. FIFA Series 2026 juga akan menjadi debut John Herdman sebagai pelatih Timnas Indonesia setelah diresmikan sebagai pengganti Patrick Kluivert pada awal Januari tahun ini. Timnas Indonesia dipastikan menghadapi Saint Kitts and Nevis pada laga pembuka FIFA Series 2026 yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta akhir Maret mendatang. PSSI mengkonfirmasi Indonesia menjadi salah satu tuan rumah ajang ini. Selain Saint Kitts and Nevis, tim yang akan bertanding di Indonesia adalah Bulgaria dan Kepulauan Solomon. Format FIFA Series 2026 dirancang sederhana. Laga pertama menjadi penentu jalur final. Tim yang menang di laga awal otomatis melaju ke final, sedangkan yang kalah bertarung untuk perebutan tempat ketiga. Timnas Indonesia akan lebih dulu melawan Saint Kitts and Nevis, sementara Bulgaria akan bertemu Kepulauan Solomon. Pemenang dari 2 pertandingan ini akan saling bentrok di final, menghadirkan laga yang menentukan gelar juara. Sepertinya kami akan melawan Saint Kitts and Nevis, lalu Bulgaria bertemu Kepulauan Solomon. Pemenangnya nanti akan bertemu di final, ujar Arya Sinulinga, anggota eksekutif Komite PSSI, Selasa 10 Februari 2026. FIFA Series 2026 juga menjadi momen penting karena menandai debut John Herdman sebagai pelatih Timnas Indonesia. Herdman baru saja kembali dari Eropa setelah mengunjungi sejumlah klub Super League untuk mempelajari kondisi pemain Indonesia yang tersebar di benua biru. Arya menambahkan, Herdman akan membawa masukan strategis dari pengamatan klub-klub Eropa untuk diterapkan di Timnas Indonesia. Pendekatan ini diharapkan meningkatkan kualitas permainan Garuda di FIFA Series 2026. Ajang ini menjadi uji coba sekaligus panggung internasional bagi Garuda untuk melihat performa pemain secara langsung, menyesuaikan taktik, dan membangun chemistry tim sebelum menghadapi pertandingan resmi berikutnya. PSSI menegaskan, persiapan Timnas Indonesia sudah matang, termasuk kesiapan stadion, koordinasi keamanan, dan jadwal pertandingan. Dukungan supporter di GBK diharapkan menjadi motivasi tambahan bagi Garuda untuk meraih hasil maksimal di laga pembuka. Dengan kombinasi debut pelatih baru, format kompetitif dan laga internasional di GBK, FIFA Series 2026 menjadi momentum strategis bagi Timnas Indonesia menegaskan kapasitasnya di level global, sekaligus memberi pengalaman berharga bagi pemain.